Selamat malam, selamat malam Pak. Saya Rumarat Panjaitan, kelas MJ 604, Prodi Manajemen PJJ S1, NIM 2202010100236. Saya mencoba menjelaskan tugas yang judulnya Kepemimpinan Digital dan Perubahan Komunikasi Organisasi. Dalam era digital yang terus berkembang pesat, teknologi telah mengubah landscape bisnis dan cara organisasi berinteraksi. Perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam pemimpinan dan komunikasi. Makalah ini akan membahas bagaimana kepemimpinan digital berperan krusial dalam menghadapi perubahan komunikasi, organisasi, serta dampaknya terhadap efektivitas dan berkelanjutan organisasi. Kepemimpinan digital, pilar transformasi komunikasi. Kepemimpinan digital bukan hanya tentang memahami teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan konektivitas dalam organisasi. Seorang pemimpin digital yang efektif mampu menggagas visi digital, memiliki pemahaman mendalam tentang potensi teknologi, dan bagaimana teknologi tersebut dapat diintegrasikan ke dalam strategi komunikasi organisasi. Ini melibatkan identifikasi alat dan platform digital yang relevan serta memprediksi tren masa depan. Mendorong budaya kolaborasi digital menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa nyaman dan diberdayakan untuk menggunakan alat komunikasi digital, berbagi informasi, dan berkolaborasi lintas departemen atau lokasi geografis. Ini termasuk mendorong penggunaan platform kolaborasi online, video conference, dan media sosial internal. Mengelola perubahan dan registrasi transformasi digital seringkali diiringi dengan resistensi dari karyawan yang terbiasa dengan cara kerja tradisional. Pemimpin digital harus mampu mengkomunikasikan manfaat perubahan, memberikan pelatihan yang memadai, dan mengatasi kekhawatiran untuk memastikan transisi. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan adalah mengarahkan, memotivasi, dan menginspirasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama, baik itu dalam konteks organisasi, tim, atau bahkan masyarakat. Kepemimpinan yang efektif melibatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, mengembangkan potensi anggota tim, meningkatkan produktivitas, dan menyelesaikan konflik. Fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan mencakup berbagai aspek, termasuk memberikan arahan, motivasi, pengambilan keputusan, dan pengembangan sumber daya manusia. Seorang pemimpin juga bertanggung jawab untuk mencapai tujuan organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan menjadi teladan bagi anggotanya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan partisipasi, kolaborasi, dan pengembalian keputusan bersama antara kepemimpinan dan anggota tim. Pemimpin yang menerapkan gaya ini akan mendorong anggota tim untuk berkontribusi, menyampaikan pendapat, dan merasa memiliki terhadap tujuan organisasi. Ciri-ciri gaya kepemimpinan. Partisipatif, pemimpin melibatkan anggota tim. Komunikasi terbuka, pemimpin membuka jalur komunikasi dua arah, mendorong anggota tim untuk berbicara dan memberikan umpan balik. Pembagian tanggung jawab dan tugas dibagi secara adil di antara anggota tim sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Penghargaan terhadap keberagamaan. Pemimpin menghargai perbedaan pendapat dan ide dari anggota tim, melihatnya sebagai kekayaan yang dapat memperkaya keputusan, motivasi, dan pemberdayaan. 4. Pemimpin proyek bertanggung jawab atas proyek digital tertentu, memimpin tim proyek dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.
Dewan Penasehat Digital bisa dibentuk untuk memberikan masukan dan arahan strategi terkait transformasi digital. Terdapat dari ahli digital dari dalam dan luar organisasi membantu organisasi dalam mengidentifikasi tren digital terbaru dan peluang bisnis. Tim pengembangan karyawan bertanggung jawab untuk meningkatkan keterampilan digital karyawan, menyediakan pelatihan, mendorong budaya belajar dan inovasi berkelanjutan. Contoh struktural organisasi digital bisa memiliki struktur yang sangat beragam. Namun beberapa contoh umum meliputi struktur hierarki datar, lebih sedikit tingkatan manajemen dan lebih banyak otonomi pada tim. Komunikasi organisasi dan konflik. Komunikasi organisasi dan konflik organisasi memiliki hubungan yang erat. Komunikasi yang efektif dalam organisasi dapat menjadi kunci untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, sementara konflik yang tidak berkelola dengan baik dapat merusak komunikasi. Contoh organisasi, kepemimpinan digital dan perubahan komunikasi organisasi merupakan dua hal yang saling terkait erat dalam konteks transformasi digital. Kepemimpinan digital yang menekankan manfaat teknologi untuk mencapai tujuan organisasi menjadi kunci dalam mengelola perubahan komunikasi yang disebabkan oleh digitalisasi. Perubahan komunikasi organisasi yang meliputi cara informasi disampaikan, berinteraksi, dan berkolaborasi juga membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif. Struktur organisasi modern dan digital. Pertama, direkturnya. Kedua, kepala departemen, manajer digital teknolog, manajer SDM, manajer keuangan, manajer hubungan masyarakat, manajer administrasi, manajer operasional, dan kepala bagian. Kesimpulannya, kepemimpinan digital dan perubahan komunikasi organisasi saling terkait erat dalam konteks transformasi digital. Kepemimpinan digital yang efektif akan menjadi kunci dalam dalam keberhasilan organisasi dalam menghadapi perubahan komunikasi yang disebabkan oleh digitalisasi. Pemimpin harus mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif, efisien, dan inklusif, serta mampu membangun budaya organisasi yang adaptif dan inovatif. Selamat malam, Pak. Terima kasih. Sekian tugas yang saya mencoba menjelaskannya.